Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tredi Wiguna dengan NIM G40123022 dan Saya atas nama Muhammad Ahwan dengan NIM G401032. kami di sini akan membawakan segala sesuatu hal yang berkaitan dengan senyawa metabolit sekunder kurkumin yang didapat pada tanaman kurkuma longa. Fitokimia merupakan kajian ilmu yang mempelajari sifat dan interaksi senyawa kimia metabolit sekunder dalam tumbuhan. Metabolit sekunder adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh makhluk hidup tertentu seperti tumbuhan dan bukan untuk pertumbuhan primer. Senyawa ini diproduksi hanya pada fase tertentu, seperti saat stres, akhir fase pertumbuhan, untuk pertahanan seperti pada hama dan patogen, dan interaksi dengan lingkungan. Peran metabolit sekunder yang pertama yaitu untuk melindungi tanaman dari serangan mikroba seperti dan stres lingkungan. Yang kedua dimanfaatkan sebagai obatan bagi manusia baik secara tradisional maupun modern. Lanjut ke slide selanjutnya, itu berisikan sumber literatur kami dari ketiga jurnal tersebut, yang mana ketiganya menjelaskan tentang senyawa kurkumin namun dengan proses ekstraksi serta penggunaan atau penerapan yang berbeda-beda. Kemudian lanjut ke profil senyawanya sendiri, itu kurkumin termasuk dalam kelompok fenolik atau polifenol dengan golongan kurkuminoid dengan warnanya yang oranye serta kuning cerah. Nah, sifatnya sendiri itu hidrofobik atau tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tapi larut dalam alkohol atau minyak. Kemudian sumber utamanya sendiri kita dapat dari kunyit atau kurkuma longa. Nah, kurkumin sendiri punya dua bentuk, di mana bentuk keto dengan enol yang ada perubahan pada gugus O dan OH pada rantai karbonnya sendiri. Adapun pemanfaatan kurkumin bagi tanaman sendiri yaitu melindungi rimpang dari serangan jamur dan bakteri di dalam tanah, menjadi racun alami bagi serangga atau ulat yang memakan tanaman, membantu tanaman bertahan dari cuaca ekstrim atau radiasi matahari. Bagi manusia manfaatnya yaitu obat alami untuk nyeri sendi atau pegalinu, menangkal radiasi bebas, polusi. Nanti kau potong nggak? Mengatasi diare, kembung, dan melindungi fungsi hati. Sebagai pewarna alami pada industri tekstil. Cara konsumsinya yaitu secara tradisional diminum sebagai jamu atau digunakan sebagai bumbu dapur. Kalau secara modern yaitu berbentuk kapsul atau minuman kesehatan siap saji. Nah, lanjut untuk proses ekstraksinya sendiri dari ketiga jurnal yang kami ikut ambil sumbernya, ketiganya menggunakan cara ekstraksi yang berbeda serta dikarenakan tujuannya sendiri yang berbeda. Pada yang pertama ini menjelaskan tentang penggunaannya sebagai pelapis wajan agar bebas dari senyawa seperti teflon. Caranya sendiri dia larutkan menggunakan minyak untuk dilapis. Kemudian serangkaian reaksi agar dilapiskan pada permukaan. Kemudian yang kedua ini dia mau membuat suplemen sehingga harus dia keringkan melalui proses maserasi. Lalu dia ekstrak senyawa kurkuminnya.
Dan yang ketiga ini dia mau melihat kadar profilik dari suatu tumbuhan, sehingga dia harus melarutkan sehingga kadar kurkuminnya menjadi jernih, hanya kurkumin sendiri. Lalu melalui plat KLT untuk melihat apa saja senyawa di dalamnya. Oke, cukup sekian dari kami. Kalau ada salah kata, lebih kata, kekurangan kata, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.